Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulum, NIM 112117002, kelas K321 MMR. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur ekspor dokumen dan metode-metode pengiriman. Manajemen ekspor import. Dosen pemampu Wijayanto Agus Wibowo SE MS. Yang pertama, penjelasan mengenai alur ekspor. Berikut gambarnya. Penjelasan ekspor dalam negeri. 1. Korespondensi dan pembuatan kontrak. Melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pembeli luar negeri untuk mencapai kesepakatan mengenai produk, harga, jumlah, syarat pembayaran, dan time of delivery. Membuat kontrak penjualan yang memuat semua kesepakatan yang disepakati. 2. Pembukaan LC atau Letter of Credit. Membuka LC di bank sebagai jaminan pembayaran kepada penjual. LC berisi instruksi kepada bank asing untuk melakukan pembayaran kepada penjual setelah memenuhi syarat yang telah disepakati. 3. Pengiriman LC. Pengiriman LC kepada penjual melalui bank koresponden di negara tujuan. 4. Meneruskan LC. Penjual menerima LC dari bank koresponden dan mempelajari dengan cermat untuk memastikan kesesuaian dengan kontrak penjual. 5. Penyiapan barang. Penyiapan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak penjual. Memastikan kualitas barang sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan. 6. Pemesanan kapal. Pemesanan kapal untuk mengangkut barang ke negara tujuan, memilih jenis kapal yang sesuai dengan jenis barangnya dan waktu pengiriman yang diinginkan. 7. Pendaftaran dan plat muat PEB atau PEBT. Pendaftaran proses pengajuan dokumen ekspor ke instalasi terkait biaya cukai. Plat muat biaya dikeluarkan untuk kegiatan pemuatan barang ke dalam kapal atau modal transportasi lainnya. PEB, pemberitahuan ekspor barang. Dokumen yang berisi pemberitahuan kepada bea cukai tentang barang yang akan diekspor. PEBT, pemberitahuan ekspor barang tidak langsung. Dokumen PEBT untuk barang yang tidak diekspor tidak langsung melalui pelabuhan laut, misalnya melalui bandara. 8. Pengurusan SK, surat keterangan asal, dokumen yang menyatakan bahwa barang berasal dari Indonesia biasanya diperlukan untuk mendapatkan fasilitas perdagangan internasional. 9. Negosiasi atau LC, Letter of Credit, proses bank pembayaran yang memastikan dokumen ekspor sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bank penerima atau advising bank sebelum melakukan pembayaran kepada eksportir. 10. Penerimaan dokumen melalui LC. Penerimaan dokumen, proses eksportir menyerahkan dokumen ekspor seperti invoice, packing list, bill of lading, dan lainnya kepada bank untuk proses negosiasi atau LC. 11. Menyampaikan dokumen. Menyampaikan dokumen proses bank eksportir. Bank mengirimkan dokumen ekspor yang sudah dinegosiasi ke bank penerima untuk diserahkan kepada investor. Dokumen ini biasanya ditahan sampai investor melunasi pembayaran. 12. Pengeluaran barang. Pengeluaran barang, proses investor mengambil barang yang diekspor setelah menyelesaikan pembayaran dan menerima dokumen ekspor dari bank. Biasanya proses ini dilakukan di pelabuhan atau tempat penimbunan barang. Penjelasan alur luar negeri atau importir. 1. Korespondensi dan pembuatan. Saat ini, importir melakukan komunikasi dengan eksportir untuk menegosiasi dan mensepakati persyaratan perdagangan seperti harga, kualitas,
barang, dan metode pembayaran. Importir juga membuat kontrak pembelian atau sales kontrak yang memuat semua kesepakatan tersebut. 2. Pembukaan LC. Importir membuka letter of credit atau LC di bank adalah instrumen pembayaran internasional yang menjamin pembayaran kepada importir setelah bayar dikirim dan dokumen-dokumen yang diperlukan dan diserahkan. 3. Pengiriman LC. Importir mengirim LC kepada importir melalui bank. Bank importir kemudian meneliti LC dan memastikan bahwa persyaratan terpenuhi. 4. Penerusan LC. Jika LC sesuai, bank eksportir akan meneruskan LC kepada eksportir. Eksportir dapat menggunakan LC untuk membiayai produksi barang. 5. Biaya penyiapan barang. Eksportir memproduksi atau menyiapkan barang sesuai dengan kontrak pembeli dan spesifikasi yang disepakati. 6. Pemesanan kapal. Eksportir memasang kapal untuk mengangkut barang ke negara tujuan. Eksportir akan mendapatkan Bill of Lading atau BL sebagai bukti pengiriman barang. Tahap selanjutnya, setelah barang dikirim, eksportir akan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada bank, seperti BL faktur dan packing list. Bank eksportir kemudian akan menagih pembayaran dari bank eksportir sesuai dengan LC. Bank importir akan melakukan pembayaran kepada bank eksportir dan eksportir kemudian akan mentransfer pembayaran kepada eksportir. 7. Pendaftaran dan plat muat PEB atau PEBT. Pendaftaran PEB atau PEBT, importir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB atau pemberitahuan ekspor barang terbatas atau PEB secara online melalui Indonesia National Single Window. Plat muat, importir melakukan pembayaran bea cukai, pajak impor, dan pembuatan lainnya secara online melalui INSW. 8. Pengurusan SK. SK surat keterangan asal merupakan dokumen yang menunjukkan asal-usul barang impor. SK dapat diperoleh dari instalasi yang berwenang di negara asal barang. 9. Negosiasi atau LC. LC merupakan alat pembayaran internasional yang menjamin pembayaran kepada penjual oleh bank importir. Importir yang menjual bernegosiasi mengenai persyaratan LC seperti jumlah uang, jangka waktu, pembayaran, dan dokumen yang diperlukan. 10. Pengiriman dokumen melalui LC. Penyerahan dokumen. Penjual menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada banknya, seperti faktur, bill of lading, dan SK. Pembayaran bank. Penjual mengirimkan dokumen kepada bank importir. Bank importir melalui pernyataan sudah melakukan pembayaran kepada penjual jika dokumen sesuai dengan persyaratan LC. 11. Menyampaikan dokumen. Pemberitahuan kedatangan barang. Importir menyampaikan pemberitahuan kedatangan barang kepada bea cukai melalui ISEW. Pemeriksaan barang. Bea cukai melakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen impor. 12. Pengeluaran barang. Pelepasan barang jika pemeriksaan barang dan dokumen impor sesuai dengan ketentuan bea cukai akan melepaskan barang kepada importir. Penarikan barang. Importir dapat menarik barang dari gudang penyimpanan setelah menyelesaikan kewajiban pembayaran bea cukai, pajak impor, dan penguatan lainnya. Berikut penjelasan mengenai dokumen. 1. Commercial invoice. Faktur komersial adalah dokumen yang berisi rincian barang diekspor seperti nama dan alamat pembelian dan penjual, deskripsi barang, dan harga nilai total. Dokumen ini penting untuk menghitung bea cukai dan pajak, memproses pembayaran, melacak pergerakan barang, memenuhi syarat impor di negara tujuan. 2. Packing list. Daftar kemasan berisi informasi terperinci tentang barang yang
akan diekspor seperti jumlah kemasan, berat, dimensi, dan isi setiap kemasan. Dokumen ini penting untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan pesanan, membantu dalam proses bongkar muat barang, mengidentifikasi dan melacak barang. 3. Letter of Credit atau LC adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas pemerintahan, pembelian, dan menjamin pembayaran kepada penjual. Dokumen ini penting untuk memberikan kepastian pembayaran bagi penjual, meminimalisir risiko bagi kedua belah pihak, memperlancar proses transaksi. 4. Bill of Lading atau BL adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang menyatakan penerima barang dan menjanjikan untuk mengantarkan ke tempat tujuan yang tentunya. Dokumen ini penting untuk sebagai bukti kepemilikan barang, bukti kontrak pengangkutan, mengklaim asuransi jika terjadi kerusakan kepada atau kehilangan barang. 5. Airwell Bill atau AWB. Airwell Bill adalah dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan yang menyatakan penerima barang dan menjanjikan untuk mengantar ke tempat tujuan yang ditentukan. Dokumen ini mirip dengan Bill of Lading, tetapi digunakan untuk pengiriman melalui udara. Polis asuransi adalah yang berisi perjanjian antara perusahaan asuransi dan penanggung jawab untuk mengganti kerugian finansial jika terjadi kerusakan, kehilangan, dan pencurian barang. Selama pengiriman, dokumen ini penting untuk melindungi penjual dari kerugian finansial, memberikan keterangan bagi pembeli. 7. Shipping Instruction SI atau adalah dokumen yang berisi instruksi terperinci kepada perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan tentang cara menangani barang seperti pelabuhan tujuan, tanggal pengiriman, dan informasi kontrak. Dokumen ini penting untuk memastikan barang dikirim ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat, meminimalisirkan kesalahan dalam proses pengiriman. 8. Ref of Ordering atau COO, surat keterangan asal SK. Dokumen ini menyatakan bahwa barang yang diekspor berasal dari negara tertentu. COO bisa mempengaruhi biaya cukai masuk dikenakan dengan negara tujuan. Ada 2 COO, profesional mendapatkan keringanan biaya cukai masuk dan non-profesional. 9. Sertifikat analisis atau Certificate of Analysis. Dokumen ini berisi hasil pengujian laboratorium terhadap suatu produk COA, menunjukkan apakah produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Biasanya diperlukan untuk makanan, minuman, kosmetik, dan produk farmasi. 10. Fitosantari Certificate. Sertifikat fitosantari. Dokumen ini diterbitkan oleh otoritas terkait untuk produk pertanian dan tumbuhan. Sertifikat ini menyatakan bahwa tanaman atau produk tersebut bebas dari hama penyakit. Biasanya diperlukan untuk mencegah penyebaran hama penyakit tanaman lintas negara. 11. Fumigation Certificate atau sertifikat fumigasi. Dokumen ini menyatakan bahwa suatu produk telah difumigasi, dibasmi hama menggunakan gas. Umumnya diperlukan untuk produk kayu, biji-bijian, dan bahan organik lainnya untuk mencegah penyebaran hama serangga. 12. Veterinary Certificate atau sertifikat veteriner. Dokumen ini terlibat oleh dokter hewan resmi untuk hewan hidup atau produk hewan seperti daging, susu, dan produk olahan. Sertifikat ini menyatakan kesehatan hewan dan produknya, serta memenuhi standar sanitasi negara tujuan. 13.
Berita acara berat. Dokumen ini berisi rincian berat barang yang diekspor, biasanya terbit oleh perusahaan pelayaran atau pihak ketiga yang independen. 14. Measurement list, daftar ukur. Dokumen ini berisi rincian ukuran barang yang diekspor seperti dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan volumenya. Yang ketiga, menjelaskan mengenai definisi masing-masing metode. Berikut bagian enforcement 2020 tentang metode-metodenya. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa metode enforcement. 1. EXW, Equals, penjualan menyerahkan barang kepada pembeli di lokasi penjual. Misalnya, pabrik gudang, pembelian menanggung jawab semua biaya dan risiko selanjutnya, termasuk pemuatan transportasi, biaya cukai, dan asuransi. 2. PCA atau Free Anchor, pengangkutan bebas. Penjual menyerahkan barang kepada pengangkut yang bertujuan oleh pembeli di lokasi ditentukan. Penjual bertanggung jawab atas biaya, risiko, hingga barang kepada pengangkutan. Pembelian menanggung jawab biaya dan risiko selanjutnya. 3. VAS atau Free Allowed Ship, bebas sejajar kapal. Penjual menetapkan barang di samping kapal yang ditunjukkan pembeli di pelabuhan. Yang ditentukan, penjual menanggung jawab biaya, risiko, hingga barang ditetapkan di samping kapal. Pembeli menanggung jawab biaya dan risiko selanjutnya, termasuk muatan barang kapal. 4. POB, Free on Board, bebas di atas kapal. Penjual memuat barang ke atas kapal yang ditujukan pembeli di pelabuhan. Yang ditentukan, penjual menanggung jawab biaya dan risiko hingga barang melewati pagar kapal. Pembelian menanggung jawab biaya dan risiko selanjutnya. 5. CPR, Cost and Freight, biaya yang pengangkutan. Penjual membayar biaya dan pertanggungjawaban atas pengangkutan barang hingga pelabuhan. Tujuannya adalah ditentukan pembeli. Risiko pemindahan kepada pembeli ketika barang melewati pagar kapal, pelabuhan muat. Pembelian menanggung jawab biaya asuransi dan biaya cukai tujuan. 6. CIF atau Cost and Freight, biaya asuransi dan pengangkutan. Penjual membayar biaya pertanggungjawaban atas ditentukan pembelian, risiko perpindahan kepada pembelian ketika barang melewati pagar kapal di pelabuhan muat. Pembeli menanggung biaya cukai tujuan. 7. CPT atau Cost Paid to, biaya ditanggung hingga. Penjual menanggung biaya pengangkutan barang hingga pelabuhan. Tujuannya yang telah disepakati. Risiko pemindahan barang dan biaya asuransi menjadi tanggung jawab pembeli setelah barang dimuat di kapal. 8. GEF atau Trade and Information Paid to, pengangkutan dan asuransi ditanggung hingga. Penjual menanggung biaya pengangkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan yang telah disepakati. Risiko pemindahan barang menjadi tanggung jawab pembeli setelah barang dimuat di kapal. 9. DPU atau Delivered and Freight Lady, penjual bertanggung jawab untuk menyampaikan dan membongkar barang di tempat tujuan yang telah disepakati, biasanya terminal atau gudang. Risiko pemindahan barang terpindah kembali setelah barang terbongkar di tempat tujuan. 10. DAP, Delivery at Reach atau tempat tujuan. Penjual bertanggung jawab untuk menyampaikan barang ke tempat tujuan yang telah disepakati, biasanya terminal atau gudang, namun penjual tidak perlu membongkar barang. Risikonya perpindahan barang berpindah ke pembelian setelah barang sampai ke tempat tujuan. 11. DDP atau Delivered Freight atau Delivered di tempat tujuan dengan biaya masuk ditanggung penjual. Penjual bertanggung jawab untuk menyampaikan barang ke tempat tujuan yang telah disepakati, biasanya terminal atau gudang. Setelah menyelesaikan semua formalitas biaya cukai, impor dengan informasi ini
risiko perpindahan barang terpindah kepada pembeli setelah barang diserahkan di tempat tujuan.